Susah sekali aku tidur. Pejam sedikit. Kukira sudah pagi saja. Pikiran dan usia tua memakan habis kebutuhan untuk tidur. Besok ada wawancara lagi. Pukul 1 sesudah makan siang. Awalnya mereka minta pukul 9 kepagian itu. Gila apa ya. Bukan karena aku belum bangun di pukul 9 pagi, bukan. Aku selalu bangun pagi. Walaupun malamnya kurang tidur. Malahan aku sudah sarapan di pukul 9. Atau sudah membaca. Atau melukis. Aku hanya tidak mau pagiku dirusak oleh pertanyaan wartawan. Sesudah Anda dilarang ke Papua, apakah Anda juga dipaksa untuk meninggalkan Indonesia? Apakah Anda membenci Bung Karno? Apakah Anda memusuhi negara Anda? Sudah pasti hal seperti itu yang akan mereka tanyakan. Sepertinya itu telah menjadi pertanyaan favorit para wartawan. Sejak mereka tahu aku meninggalkan Indonesia dan datang ke tempat ini, ke Singapura. Tentu saja mereka menungguku bicara. Agar mereka bisa membuat judul yang sensasional seperti pelukis perempuan Indonesia terusir dari negaranya sendiri. Atau Emilia Sunasa sang pelukis membenci Indonesia. Seolah-olah aku adalah orang yang terusir dan tersakiti. Orang yang hancur hatinya dan membenci negaraku sendiri. Baru kemarin ada wartawan kasih pertanyaan. Apakah Anda menyesal tidak diizinkan ke Ternate dan Papua? Apakah Anda menyesal telah terjun ke dalam perjuangan politik Papua di antara sengketa Indonesia dan Belanda? Aku, Emilia Sunasa Wamakna Putri Al-Alam Mahkota Tidore. Aku Emma Wilhelmina Parera. Aku Tante Emi, ibu binatang-binatang buas. Aku tidak pernah menyesali segala yang telah aku lakukan. Segala yang terjadi di dalam hidupku. Aku lahir di Tanah Wangko, Sulawesi Utara tahun 1894. Ayah membawaku ke Jakarta. Sebagai putri bangsawan, aku putri raja. Aku bisa bersekolah di Europees Lahir School. Meski aku hanya diizinkan ada di sana selama 3 tahun. Kamu bangsawan, kamu putri istana. Kamu tidak butuh sekolah tinggi-tinggi. Untuk apa sekolah tinggi? Akan ada pangeran yang datang untuk menjaga dan menjamin masa depanmu. Alasan yang klasik. Aku heran mengapa banyak laki-laki merasa risih melihat perempuan bersekolah tinggi. Melihat perempuan sejajar dengan mereka. Mendebat pendapat-pendapat mereka. Ku tinggalkan sekolah itu. Toh belajar bisa kulakukan di mana saja. Di usia 18 tahun, aku menjadi perawat di rumah sakit Cikini.
merawat orang-orang yang sakit dan putus asa. Anak-anak maupun orang tua, perempuan maupun laki-laki. Di rumah sakit itu aku bertemu seorang laki-laki, pemuda Eropa. Ia lembut dan wajahnya manis. Tapi ia telah begitu putus asa pada hidupnya, tidak yakin bisa sembuh. Aku rawat, aku hibur, aku kasih semangat. Aku temani hari demi hari. Ayo, kau harus sembuh. Demi orang-orang yang kamu sayang. Orang-orang yang sayang sama kamu. Ayo, kau harus sembuh. Aku spontan saja memberinya semangat begitu. Tetapi ia senang bukan main. Aku tidak ingat siapa yang lebih dahulu menyukai siapa. Tapi kami saling jatuh cinta. Cinta masa muda. Kami seperti sepasang merpati yang ingin selalu bersama. Tak ada yang bisa memisahkan kami. Bahkan sesudah ia sembuh, ia tidak mau pulang ke Eropa jika aku tidak ikut bersamanya. Mari bersamaku, katanya. Hidup denganku. Toh kaulah yang telah mengembalikan hidupku. Aku pun menjadi budak cinta. Aku tak ingin ditinggalkannya, ingin selalu bersamanya. Kami datang dan menikah di sini di Singapura. Pesta kecil-kecil, hanya mengundang teman-teman dekat saja. Kami bahkan sempat tinggal sebentar di kamar hotel ini. Berbulan madu di sini. Aku berdiri tepat di tempat ini. Aku ingat, ia berdiri di situ. Kami berciuman. Aku sering datang ke sini jika suntuk di Indonesia. Suntuk di Jakarta. Jika tak tahu lagi harus kemana, maka aku datang ke sini. Auranya masih sangat kuat, kurasakan. Oh bukan aura laki-laki itu bukan. Oh my God, aku bisa mati muda kalau aku hidup sama dia. Bukan laki-laki itu yang aku rindukan di kamar ini. Tapi energi dari cinta masa mudaku. Cinta yang kuat, cinta yang jujur. Cinta yang membuatmu berani melakukan apapun tanpa takut. Sesuatu yang telah hilang. Dimakan usia dan akal sehat. Aku kasih tahu apa yang berani aku lakukan demi cinta masa mudaku. Sesudah kami menikah di sini, kami pergi ke Eropa, ke kota-kota yang jauh, yang hanya sempat kupelajari di sekolah dulu. Kami ke Brussels, kami ke Amsterdam, kami ke Wina, dan banyak kota lainnya. Selama perjalanan itu, aku mempelajari banyak hal baru. Hal-hal yang tidak sempat kupelajari di sekolah dulu. Aku bermain piano, aku menyanyi, dan aku menari. Masa muda yang indah. Cinta pertama yang bodoh. Laki-laki itu terlalu mencintaiku. Aku mengerti. Namun ia ingin miliki aku untuk dirinya sendiri. Ia berubah menjadi sangat cemburuan. Kalau aku pergi sebentar saja, pasti dicari-cari. Aku hampir tak punya teman. Ia bilang ia lakukan semua itu karena cinta padaku. Tapi cinta macam apa yang membuatku seperti di penjara? Ya, aku tahu aku cantik.
Ia bilang ia takut pesonaku membuat orang tergila-gila. Kalau ia cinta, harusnya ia percaya padaku. Kuputuskan untuk tinggalkan ia dan Eropa. Aku pulang ke Indonesia. Sendirian. Pulang ke tanah airku. Dan aku, Emiria Sunasa, tak akan pernah menyesali hal itu. Perjalanan-perjalanan ke Eropa membuat aku mempelajari banyak hal. Dan juga membuat aku semakin jatuh cinta pada tanah airku sendiri. Kau akan tahu bagaimana rasanya rindu jika kau telah berada di tempat yang jauh. Maka sepulangnya aku ke Indonesia, aku putuskan untuk mengelilingi tanah air yang luas ini. Tanah dan tumpah darahku. Ku injakkan kakiku dimanapun hatiku menginginkannya. Aku pergi ke Papua, Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan banyak tempat lainnya. Orang-orang dari benua yang jauh tergila-gila pada tanah ini. Mengapa aku tidak berpergian untuk menikmatinya? Aku memiliki perkebunan di Ternate yang cukup untuk membiayainya. Tak ada laut yang bisa menghentikanku, tak ada binatang yang bisa menakutiku. Aku hidup bersama orang-orang kecil di pelosok-pelosok pulau. Mendengarkan cerita-cerita mereka. Mendengarkan cita-cita mereka tentang menjadi bagian dari suatu bangsa. Cita-cita kemerdekaan yang mereka sebut dalam bahasa yang berbeda-beda. Dan sekali lagi, aku belajar banyak hal. Aku tahu ramuan penyembuh jika kena sakit. Aku bisa meracuni binatang buas dengan meramu dedaunan dan akar pohon. Dan aku bisa menangkap harimau. Dan gajah-gajah mendengarkan apa yang aku inginkan. Itu bukan kalimat kosong. Aku bawa pulang seekor harimau ke Jakarta. Kupelihara di rumahku di Jalan Cendana. Sekali lagi kawan-kawanku heran. Aku perempuan yang menjadikan binatang buas sebagai binatang peliharaan. Di tanganku, binatang yang dulunya buas itu menjadi pintar dan manja sekali. Ia suka bermain dengan Erika, anak angkatku. Keduanya sudah kuanggap anak kandung. Merekalah yang selalu menemani aku di rumah. Menemani aku melakukan apa yang aku cintai. Aku mencintai dua hal. Menatap wajah manis mereka dan melukis.
Ini lukisan kesekian yang belum kunjung kuselesaikan. Entah kenapa, aku tak bisa lagi puas dengan apa yang aku lukis. Aku menginginkan sesuatu yang aku ingin menumpahkan diriku ke atas kanvas. Aku ingin menjadi cat, aku ingin menjadi kuas. Aku tak ingin hanya melihat jari-jariku yang bergerak di atas kanvas. Aku ingin tubuhku menari di atas kanvas. Aku ingin dadaku, hatiku, jantungku dan jiwaku menyatu di atas kanvas. Aku merasa telah ditinggalkan oleh lukisan-lukisanku. Lihat ini, apa yang sedang kukerjakan. Hanya membetulkan lukisan-lukisan lama. Atau menggoreskan kuasku ke sana kemari. Orang-orang seperti Sujoyono dan istrinya selalu bilang, lukisanmu luar biasa, Emi. Berhentilah menginginkan sesuatu yang lebih dari itu. Aku tahu lukisanku luar biasa. Aku tahu, tak perlu dikasih tahu. Tapi aku menginginkan sesuatu yang lebih dari itu. Aku merasa belum semua yang ada di dalam diriku ini kutumpahkan ke atas kanvas. Aku bisa melakukan sesuatu yang lebih dari ini. Aku ingat bagaimana aku mulai melukis. Saat itu usiaku sudah 45 tahun. Bagi kebanyakan orang di usia itu sudah terlambat untuk memulai sesuatu. Tapi aku melakukannya. Saat itu aku bekerja. Berkawan baik dengan Profesor Paper, seorang penasihat Belanda untuk urusan pribumi. Paper sangat menyukai lukisan. Dia punya banyak koleksi. Suatu hari di tahun 1940 atau 1939, aku tidak ingat. Ada pameran lukisan di Galeri Seni Kunstkring. Ia sangat ingin datang ke sana tapi ia sibuk sekali. Jadi ia memintaku untuk datang ke sana dan melihatnya. Saat aku pulang, ia tanya padaku, apa pendapatku soal pameran itu? Apa yang menarik dari lukisan-lukisan itu? Aku harus jujur. Tidak ada yang istimewa, Paper. Biasa saja. Ia kaget. Bagaimana mungkin lukisan yang biasa-biasa saja dipamerkan di Kunstkring? Ia berteriak. Apalagi jika yang dipamerkan itu adalah koleksi dari Pierre Alexander Renaud. Renaud adalah seorang Belanda kaya yang gila pada lukisan. Crazy rich. Ia memiliki lukisan-lukisan asli karya dari Picasso, Chagall, Van Dongen, Van Gogh, Campilli. Tidak mungkin yang dipamerkan itu biasa-biasa saja. Aku tertawa. Memang biasa saja kok. Aku bisa juga bikin lukisan seperti yang mereka pamerkan. Dia ketawa, kedua kalinya dia kaget. Seperti umumnya laki-laki yang kaget dan tidak percaya jika ada perempuan yang bilang bisa lebih baik dari mereka. Kalau begitu, lukislah sesuatu untuk ulang tahun saya. Ia berkata, suaranya seperti menantang. Oke, jawabku. Siapa takut? Ia tahu, aku tidak pernah belajar melukis. Aku pernah menjadi perawat, aku pernah menjadi juru ketik. Aku pernah ke Eropa, tapi di Eropa aku hanya belajar menyanyi atau bermain musik atau menari. Tapi aku tidak pernah belajar melukis. Tapi ia tidak tahu atau mungkin lupa kalau melukis
hanyalah bentuk lain dari tarian. Entah ingin memberiku dukungan atau malahan ingin mengolok. Ia bahkan memberikan alat lukis untukku. Ulang tahunku sudah dekat, katanya. Susah dapat inspirasi, jawabku. Aku seharian di rumah saja. Jakarta hanyalah tumpukan gedung yang bising dan membosankan. Tidak ada sesuatu yang menginspirasi. Bawalah aku berjalan-jalan. Mungkin aku bisa menemukan sesuatu. Paper mengajakku ke puncak. Duduk berdua. Melihat telaga warna. Sungguh takjub aku pada telaga warna. Hanya dengan melihatnya, aku tahu telaga warna akan menjadi lukisan yang sempurna. Paper juga suka. Ia membuatkan sketsa telaga itu untukku. Kami pulang dan aku mulai melukis. Dan pada tanggal 1 April 1940, aku ingat tanggal itu, April Mop. Aku menghadiahkan lukisan pertamaku, telaga warna, untuk Paper. Ia girang bukan kepala. Ia beritahu semua orang, telah aku temukan pelukis perempuan di Hindia Belanda. Ia lupa, bukan dia yang menemukan aku yang menemukannya. Paper yang malang. Sejak lukisan telaga warna ku buat, tak ada yang bisa menghentikanku. Jika aku duduk di depan kanvas, tak ada yang bisa menghalangi jari-jariku. Aku bergabung bersama anak-anak muda di Persatuan Ahli Gambar Indonesia. Kebanyakan laki-laki. Sujoyono, Ramli, Abdul Salam, Saptari Latif. Kami mengikuti pameran demi pameran. Aku memenangkan penghargaan saat pemerintah Jepang mengadakan pameran di tahun 1943. Aku menjadi bintang. Tak ada yang bisa menghentikanku. Semua orang ingin melihat pameranku. Semua orang ingin mendapatkan lukisanku. Aku memindahkan orang-orang kecil yang pernah aku jumpai. Yang pernah aku sentuh ke atas kanvas. Hutan dan isinya. Budaya dan manusianya. Aku menggambarkan juga perempuan-perempuan yang terkekang. Perempuan yang di masa itu sering hanya dijadikan objek lukisan yang cantik dan gemulai. Lukisan yang indah dan menyenangkan mata laki-laki. Tapi ku tangkap gurat wajahnya. Kulukiskan keberaniannya untuk menolak hal-hal yang membelenggu. Dan juga semua emosi dan keinginan-keinginan mereka. Lukisan demi lukisan telah aku lahirkan. Pameran demi pameran telah aku ikuti. Tapi kini aku ingin memindahkan diriku sendiri ke atas kanvas. Aku ingin memindahkan kebaikan, keburukanku, kebahagiaanku dan ketidaksempurnaanku ke atas kanvas putih ini. Memindahkan diriku seutuhnya, telanjang dan bersatu dengan alam.
Tapi aku sudah terlalu lelah. Mungkin usia yang semakin tua atau hatiku yang tertinggal di Jakarta. Jakarta, Jakarta. Malam-malam seperti ini akan menjadi malam yang panjang. Klakson mobil, orang-orang berteriak. Kadang ada suara tembakan jauh, tapi membuat takut. Di Jakarta kau bisa mondar-mandir dengan tenang dan merasa dirimu baik-baik saja. Namun kadang hatimu ciut juga. Asing oleh gedung-gedung yang tinggi. Orang-orang yang angkuh dan ingin saling mendahului. Aku menghabiskan separuh hidupku di Jakarta. Aku ingat keluarga dan teman-temanku di Jakarta. Di masa-masa revolusi dulu. Kami sering berkumpul di rumah Jane Waworuntu. Tidak terlalu jauh dari rumahku di Jalan Cendana. Kalau kami sudah berkumpul, rumah itu penuh sesak. Main piano Tante Emi, main piano orang-orang meminta. Kumainkan lagu-lagu untuk mereka. Het oude moedertje zat bevend op het telegraafkantoor. Vriendelijk sprak de ambtenaar juffrouw aan zijn heetbandung gehoor. Trillen op haar stramme benen greep ze naar de microfoon. En toen hoorde ze al wonder, zag de stem van haar zoen. Kami makan dan kami minum, kami bernyanyi dan menari lalu meributkan masa depan Indonesia. Penulis, wartawan, pelukis, penyanyi, tukang orasi, semua duduk di satu meja. Kau bisa melihat Sitor Sitomorang, sampai Nyai duduk dengan Sujoyono sang pelukis. Duduk dengan Sultan Syahir, duduk dengan Soekarno, dengan Agus Salim. Meributkan masa depan kesenian, masa depan sastra, masa depan Indonesia. Masa-masa itu. Masa-masa sebelum mereka menjauh dariku. Sebelum mereka menolak untuk berbicara denganku. Aku ingat, sesudah konferensi meja bundar di tahun 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Terbentuklah Republik Indonesia Serikat. Namun Papua masih terus saja dikuasai oleh Belanda. Aku putri mahkota Kesultanan Tidore. Ayahku Sultan Sahajuan dari Kesultanan Tidore. Ibuku penguasa kerajaan Onim di Papua. Karena Papua pernah berada di bawah kekuasaan Kesultanan Tidore. Bagiku Belanda harus menyerahkan kembali Papua kepada Kesultanan Tidore. Dan aku sebagai putri mahkota yang sah adalah yang berhak menerimanya kembali. Banyak orang yang tidak mempercayai darah kebangsawananku. Tapi telah kubawa sertifikat kelahiranku dan sebuah kalung simbol kerajaan. Telah kutunjukkan bukti-bukti ini kepada Soekarno dan Belanda. Aku juga telah bertemu ahli-ahli hukum di seluruh negara. Telah coba kubuktikan statusku di hadapan seluruh dunia.
Bung Hatta menyalamiku. Kau punya prinsip, katanya. Kau memperjuangkan apa yang benar menurutmu. Kita menyukai orang-orang yang punya prinsip. Tapi Bung Karno tidak menyukai ideku. Ia berhenti berbicara denganku. Dan juga teman-temanku. Mereka tidak menyukai pikiran-pikiranku. Pada mulanya hanya bisik-bisik saja. Sampai kemudian mereka benar-benar menjauhiku. Aku mencintai Jakarta. Aku mencintai Indonesia. Tapi orang-orang itu menolakku. Dan bukan hanya sampai di situ, rumahku di Jalan Cendana Jakarta pun diberikan kepada orang lain. Seolah-olah meminta aku untuk keluar dari Jakarta. Dan aku berakhir di kamar ini. Mencari sisa-sisa energi dan penghiburan masa mudaku. Tidak apa-apa. Ku dengar masa mudaku menghibur diriku yang telah tua ini. Tidak apa-apa. Dan jika besok masih ada wartawan yang bertanya, apakah aku, pelukis perempuan Indonesia, menyesali setiap keputusan yang aku pilih. Aku, Emiria Sunasawa Makna Putri Al-Alam Mahkota Tidore. Aku Emma Wilhelmina Parera, ibu binatang-binatang buas. Aku menaklukkan benua Eropa, berdansa dan menyanyi dari kota ke kota. Aku menaklukkan pulau-pulau di Indonesia, menjinakkan gajah dan harimau, melukis suku-suku yang jauh. Aku terusir dari rumahku di Jakarta. Aku juga dihalang-halangi untuk kembali ke tanah yang aku cintai. Tetapi aku tidak pernah menyesali setiap keputusan yang aku buat. Dan meski aku terdampar jauh di negeri ini, separuh hatiku masih tertinggal di Jakarta. Aku tidak akan mati di tempat ini. Aku akan pulang, mewarnai lagi segala yang terbuang, memungut kembali segala yang tertinggal.